Mulai. Halo, selamat pagi dengan Saudara Wahyu, benar? Ya, benar. Selamat pagi juga, Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Baik. Syukur baik, Pak. Oke, baik. Jadi kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya William David Hanjaya. Di sini saya bersama dengan teman saya. Silakan memperkenalkan diri. Baik, saya Bapak Horas Silalahi, bisa dipanggil Pak Horas. Terima kasih. Oke, baik. Di sini kami akan menjadi pewawancara bagi Anda. Mungkin kita langsung mulai saja dari perkenalan diri ya. Silakan, kami memberikan kesempatan untuk Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa mengikuti wawancara pada pagi hari ini. Jadi, saya Wahyu Sandika, akrab dipanggil Wahyu. Saya merupakan alumni dari SMA Negeri 4 Luwu Timur dan juga merupakan lulusan S1 dari program studi akuntansi di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Saya memiliki minat dan pengalaman dalam mengoperasikan software ataupun website seperti Accurate, di mana dengan pengalaman selama 6 bulan, kemudian mengelola ERP atau Enterprise Resource Planning dengan pengalaman selama 2 tahun, dan juga mengelola website itu selama 2 tahun. Selain itu, saya juga memiliki minat dalam membuat desain grafis ataupun video. Sekian, Pak. Oke, baik. Mungkin bisa dilanjutkan ke Bapak Horas, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak William telah memberi kesempatan saya. Tadi Mas Wahyu menceritakan bahwa Mas Wahyu dari alumni Sanata Dharma. Bisa diceritakan secara singkat pengalaman Mas selama kuliah di Universitas Sanata Dharma? Baik, jadi selama saya berkuliah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, itu ada nilai-nilai dasar yang ditekankan. Yang pertama itu adalah mencintai kebenaran, yang kedua memperjuangkan keadilan, yang ketiga menghargai keberagaman, yang keempat menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia. Jadi selama saya berkuliah, nilai-nilai dasar tersebut bisa saya rasakan karena selama berkuliah saya bertemu dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, mulai dari ras, suku, agama, dan budaya. Dan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta selaku wadah untuk menampung orang-orang tersebut telah berhasil merealisasikan nilai-nilai dasar tersebut sehingga bisa melekat dalam diri mahasiswa termasuk saya sendiri. Sekian, Pak. Baik, berarti Mas Wahyu ini nyaman ya kuliah di Sanata Dharma dan mendapat banyak pengalaman yang berarti untuk jadi motivasi Mas Wahyu. Selanjutnya Ya, di Pak. sini saya ingin bertanya mengenai CV yang Mas Wahyu kirimkan. Apakah screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oh, baik. Ini di sini Mas Wahyu membuat pengalaman-pengalaman organisasi dari SMA hingga tamat di Universitas Sanata Dharma. Boleh diceritakan pengalaman organisasi yang telah Mas ikutin selama perkuliahan maupun waktu SMA? Baik, jadi pengalaman organisasi saya berawal dari SMA, di mana pada saat itu saya mengikuti kepengurusan OSIS yang bertugas untuk melatih kelas-kelas yang akan bertugas pada upacara di hari Senin. Kemudian beranjak ke perkuliahan, saya mengikuti organisasi internal atau unit kegiatan Fakultas Ekonomi, itu bola basket, di mana di sana saya diberikan kesempatan untuk menjadi koordinator divisi perlengkapan. Selain internal universitas, saya juga mengikuti organisasi eksternal, yaitu KMHDI, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, di mana pada tahun 2020-2021 saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota, kemudian beranjak ke
tahun 2021 hingga 2023, saya diberikan kesempatan untuk menjadi Kepala Bidang dari Bidang Data dan Informasi di Pimpinan Cabang KMHDI Yogyakarta. Sekian, Pak. Baik, berarti cukup banyak ya pengalaman organisasi yang telah Mas Wahyu ikutin selama proses pendidikan. Nah, dari pengalaman-pengalaman organisasi yang Mas Wahyu ikutin, itu poin-poin yang bisa Mas ambil dan Mas akan terapkan nantinya di perusahaan kami itu bagaimana? Baik, jadi setelah mengikuti pengalaman organisasi itu, saya dapat mengambil beberapa nilai atau poin penting yang mungkin akan berhubung dengan dunia kerja. Yang pertama itu adalah menjadi orang yang disiplin. Kemudian meningkatkan kemampuan saya dalam public speaking, di mana dalam organisasi yang pernah saya ikuti, itu kesempatan untuk berbicara sangatlah banyak diberikan. Kemudian saya juga memahami bagaimana cara bekerjasama dengan tim dan juga menjadi seorang pemimpin dalam mengkoordinasi ataupun merangkul anggota atau bawahan yang saya miliki. Jadi saya rasa dengan adanya poin-poin yang saya peroleh tersebut akan sangat berkorelasi dengan dunia kerja ataupun di kehidupan di masa mendatang. Sekian, Pak. Baik, Mas Wahyu, terima kasih atas jawabannya. Kalau dari saya ini dulu untuk bertanya, mungkin Bapak William ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Wahyu, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Oras atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Saudara Wahyu. Anda mengetahui adanya lapangan pekerjaan dalam perusahaan ini dari siapa atau dari mana ya, kalau boleh tahu? Baik, jadi informasi terkait pembukaan lowongan kerja di perusahaan Bapak ini saya peroleh melalui hasil searching di situs mencari lowongan kerja, itu khususnya di situs Jobstreet. Oke, baik. Berarti dari internet ya. Iya, Pak. Lalu saya mau bertanya, motivasi Anda untuk melamar pekerjaan di perusahaan ini apa ya, kalau boleh tahu? Baik, jadi setelah saya melakukan riset ataupun analisis terhadap laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan Bapak ini, saya melihat adanya kinerja yang selalu baik di setiap tahunnya, yang baik itu dari likuiditas, kredibilitas, ataupun kesehatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan Bapak. Selain itu, saya juga merasakan adanya citra baik perusahaan Bapak di masyarakat sekitar. Jadi tentunya yang bisa saya yakini adalah perusahaan Bapak ini dengan adanya citra baik tersebut tentunya ada pencapaian-pencapaian atau achievement yang diperoleh oleh perusahaan Bapak. Sekian, Pak. Baik. Oke, baik. Berarti sebelumnya Anda telah melakukan survei terlebih dahulu ya kepada perusahaan kami. Berarti Anda sudah tahu lah kurang lebihnya bagaimana keadaan perusahaan ini ya. Lalu tadi kan di CV Anda menyebut banyak sekali pengalaman Anda ya. Nah, saya punya satu kasus. Saya mau tahu bagaimana Anda memecahkan kasus ini. Semisal kalau ada teman kerja Anda atau satu tim, itu ada yang bermasalah sampai menghambat pekerjaan di dalam tim tersebut, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Baik, jika saya dihadapkan dengan kondisi yang demikian, maka saya selaku rekan kerja tim dari orang tersebut akan melakukan pendekatan pribadi terlebih dahulu untuk mencari tahu permasalahan apa yang ia hadapi atau akar masalahnya. Kemudian saya diskusikan dengan rekan kerja tim yang lain untuk mencari solusi sehingga bisa melakukan upaya untuk menyebabkan adanya perubahan dari orang tersebut ke arah yang positif. Namun jika upaya tersebut tidak menimbulkan perubahan, maka yang bisa saya lakukan adalah menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang ia miliki, namun dengan catatan tugas dan tanggung jawab saya sudah selesai. Karena demi tujuan dari kerjasama tim, maka akan saya lakukan. Namun setelah selesainya atau setelah tercapainya tujuan dari kerjasama tim tersebut,
maka akan saya konsultasikan dengan atasan atau manajer untuk memberikan kebijakan terhadap orang tersebut sehingga kedepannya tidak akan ada kesalahan yang berulang kembali. Sekian, Pak. Mohon maaf, Pak. Suaranya itu masih di mute. Oke, maaf. Berarti dari apa yang saya simpulkan, Anda melakukan pendekatan pribadi terlebih dahulu, baru nanti naik ke atasan. Ya, Pak. Oke, baik. Nah, selama Anda berpengalaman dalam organisasi, pasti Anda telah memikirkan ya proses dan hasil dari setiap organisasi yang mungkin Anda pimpin atau apapun. Nah, mungkin saya mau bertanya tentang pendapat Anda. Anda itu lebih mementingkan hasil atau proses dari pekerjaan tersebut? Baik. Jadi proses tentunya merupakan hal yang penting karena di sana kita akan diajarkan atau adanya perubahan yang banyak terhadap diri kita sendiri, mulai dari tidak bisa menjadi bisa atau dari tidak menghasilkan sesuatu hingga menghasilkan. Namun jika dikaitkan dengan dunia bisnis, di mana bisnis identik dengan customer atau pelanggan, yang tentu saja pelanggan atau customer itu tidak akan melihat atau kesempatan untuk melihat proses yang dilakukan oleh suatu perusahaan itu sangat sedikit. Jadi yang bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat ataupun pelanggan itu adalah hasil atau produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi dalam bisnis hasil adalah yang paling penting, dan selain itu menurut saya hasil yang baik itu tentunya akan berbanding lurus dengan proses yang baik. Jadi saya lebih memprioritaskan hasil untuk bekerja di suatu perusahaan. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Lalu saya mau bertanya ya, apakah kamu akan selama berproses dalam perkuliahan itu pernah nggak membawa perasaan kepada pekerjaan? Baik, dalam mengemban tugas dan tanggung jawab saya selama mengikuti organisasi ataupun kegiatan, itu saya tidak atau bisa menghandle adanya hambatan-hambatan yang dari luar yang bisa mengganggu perasaan saya. Jadi apabila kita bicara masalah perasaan, itu masih bisa saya handle, masih bisa saya carikan solusinya sehingga mood saya atau perasaan saya kembali positif lagi. Sekian, Pak. Oke, berarti kalau Anda sudah mulai stres gitu, Anda mulai mencari sesuatu hal yang bisa membantu Anda untuk ceria lagi ya. Ya, Pak. Selain Baik. itu, saya juga sudah terbiasa dengan adanya tekanan. Itu mulai dari SMA, di mana saya sudah di sana sempat mengikuti Paskibraka. Tentunya tekanan itu sangatlah banyak, dan di organisasi juga itu ada tekanan. Jadi saya rasa saya sudah siap untuk menghadapi tekanan di dunia kerja. Oke, baik. Dari saya itu dulu, saya kembalikan kepada Bapak Horas. Baik, terima kasih Pak William. Di sini saya ingin bertanya kembali ke Mas Wahyu mengenai istilah pemimpin. Jika Mas Wahyu diterima di perusahaan kami dalam jangka waktu 5 tahun, Mas Wahyu ini lebih baik dipimpin atau memimpin? Baik, jadi menurut saya dipimpin atau memimpin itu adalah sebuah kondisi yang misalnya seperti menjadi kepala bidang atau kepala divisi dan kita itu memimpin bawahan kita, namun di atas kita masih ada direktur atau manajer yang lainnya. Jadi menurut saya jika pada awal masuk ke dunia kerja, maka saya tentunya sudah siap untuk menerima perintah ataupun untuk dipimpin. Namun apabila saya diberikan kesempatan untuk memimpin, maka tentunya saya sudah siap menanggung tanggung jawab yang diberikan. Sekian, Pak. Oke, baik.
Berarti Mas Wahyu ini siap lah ya jika nanti memimpin sebuah proyek atau menjadi anggota suatu proyek. Selanjutnya ini Mas Wahyu, saya ingin bertanya, jika perusahaan meminta Mas Wahyu untuk lembur, apakah Mas Wahyu siap? Baik, untuk keputusan saya dalam bersedia ataupun tidak untuk lembur, itu akan saya dasarkan atas dua konteks yang berbeda. Yang pertama itu jika lembur tersebut diadakan dalam rangka untuk menyelesaikan tanggung jawab atau tugas-tugas yang saya miliki, yang sudah sesuai kesepakatan dari awal, baik dari kuantitas ataupun jangka waktunya, maka lembur tersebut akan saya lakukan walaupun tidak adanya imbalan atau gaji. Namun jika konteksnya lembur tersebut diadakan dalam rangka untuk menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawab baru yang di luar kesepakatan di awal, maka lembur tersebut akan saya lakukan dalam catatan adanya kompensasi atau adanya insentif ke gaji yang diberikan sesuai dengan durasi dari lembur tersebut. Sekian, Pak. Oke, berarti Mas Wahyu ini tidak keberatan ya jika nanti dari pihak perusahaan meminta untuk lembur pada hari-hari tertentu atau waktu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Selanjutnya, saya serahkan kembali ke Bapak William. Jika ada yang mau ditanyakan kembali, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari saya itu cuma beberapa pertanyaan lagi. Mungkin dari Mas Wahyu dulu ada pertanyaan kah? Saat ini belum ada, Pak. Oke, baik. Mungkin menutup pertanyaan terakhir, saya memberikan satu hal yang saya minta kepada Anda. Bisakah Anda memberikan satu kalimat kepada kami untuk meyakinkan kami untuk menerima Anda dalam perusahaan ini? Baik, jadi saya adalah orang yang dengan kepribadian yang tenang dan bisa menghandle tanggung jawab yang diberikan. Hal tersebut tentunya saya dasarkan atas pengalaman-pengalaman yang saya peroleh, yaitu seperti melalui organisasi ataupun kepanitiaan yang saya lakukan. Jadi selama saya berorganisasi, saya telah berhasil menyelesaikan semua program yang menjadi tanggung jawab bidang ataupun divisi saya. Jadi saya rasa kemampuan dalam menghandle berbagai macam tanggung jawab tersebut sudah memberanikan diri saya atau mempersiapkan diri saya untuk menghadapi tanggung jawab yang diberikan di dunia kerja. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Wahyu. Mungkin ada kalimat penutup dari Bapak Horas, saya persilakan karena saya sudah cukup dengan pertanyaan. Baik, satu lagi ya untuk pertanyaan kepada Mas Wahyu, itu kan kita tahu bahwa perusahaan kami ini memiliki beberapa cabang, tidak hanya ada di Jogja, namun ada di Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain. Jika suatu saat nanti Mas Wahyu ditempatkan di luar Pulau Jawa, apakah Mas Wahyu siap? Baik, jadi untuk kesiapan saya beradaptasi dengan kondisi atau lingkungan yang baru, itu saya jawab dengan kata siap karena sejak SMA saya sudah dibiasakan untuk membawa diri saya sendiri, itu seperti pada saat paskibraka, dan tentunya itu saya lepas dengan orang tua, sudah tidak berkomunikasi lagi dengan orang tua. Jadi benar-benar saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Kemudian waktu berkuliah itu saya juga memulai adaptasi dengan lingkungan itu sendiri. Jadi benar-benar itu saya tidak punya kenalan di Jogja. Jadi dengan adanya bukti saya mempunyai beberapa teman dan bisa mengikuti organisasi dan sempat menjabat di beberapa posisi, saya rasa itu sudah cukup untuk meyakinkan diri saya bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Sekian, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu atas jawabannya. Semoga proses wawancara kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan untuk info selanjutnya mohon Mas Wahyu tunggu, nanti kami akan kirimkan lewat via email balasan apakah Mas Wahyu diterima di perusahaan kami atau tidak.
Baik, Pak. Apakah ada pertanyaan lagi, Mas Wahyu? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Baik. Kalau gitu, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Mas Wahyu di proses wawancara ini. Mas Wahyu boleh keluar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Terima kasih, wawancaranya Bapak Saudara William William. dan Pak Horas. Ya, terima kasih. Terima kasih, Sampai Mas Wahyu. ketemu lagi. Mas Wahyu boleh Meninggalkan dari ruang Zoom. Zoom ini. Baik, saya izin live, Pak. Baik. Oke, tadi saya lihat peserta pewawancara sebelumnya itu lumayan juga ya, Pak. Boleh lah ya. Iya, Tapi Pak. nanti kita didiskusikan lagi. Mungkin masih ada lagi pesertanya, Pak? Oh iya, Pak. Kalau untuk peserta, mungkin ini peserta yang terakhir. Apakah saya boleh konfirmasi ke dia agar bisa masuk ke Zoom meeting ini? Oh iya, silakan, Pak. Lebih cepat, lebih bagus. Baik, Pak. Saya konfirmasi ke dia agar bisa masuk. Oke, Pak. Saya tunggu. Mohon ditunggu bentar, Pak ya. Mungkin dia baru mau masuk. Siap, siap. Selamat pagi. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Halo, selamat pagi. Oke. Dengan saudara Selamat siapa? pagi. Saudara Andromeda, Pak. Oke, baik. Saudara Andromeda. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya karena telah memenuhi panggilan kami untuk mengikuti wawancara hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri dulu ya. Kenalkan, nama saya William David Hanjaya. Dipanggil aja William. Lalu saya ada ditemani dengan partner saya. Mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri, Pak. Oke, selamat pagi Mas Andro. Perkenalkan nama saya Horas Lelai, biasa sering dipanggil Pak Horas. Terima kasih. Oke, Pak. Saudara Andro. Mungkin kita bisa memulai wawancara hari ini dengan perkenalan diri dari Anda terlebih dahulu ya. Silakan. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Andromeda, alamat saya di Jalan Jeruk Purut, RT 228, Klasemen Tunggalan, Klaten. Saya lulusan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari jurusan akuntansi. Oke, baik. Terima kasih atas perkenalan dirinya. Nanti saya akan bertanya, tapi sebelumnya mungkin Bapak Horas terlebih dahulu yang akan memulai pertanyaan. Silakan, Pak. Baik, untuk Mas Andro, sebelumnya terima kasih untuk Bapak William telah memberi kesempatan. Untuk Mas Andro, tadi kan Mas Andro mengatakan bahwa merupakan alumni dari Universitas Sanata Dharma. Mas Andro sendiri masuk ke Universitas Sanata Dharma itu sejak tahun berapa? Sejak tahun 2019. Sejak tahun 2019. Boleh diceritakan dari pengalaman Mas Andro selama perkuliahan di Universitas Sanata Dharma sejak tahun 2019? Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya di Universitas Sanata Dharma itu sempat mengikuti sebuah kepanitiaan yang bernama EXO, itu melakukan lomba untuk mengundang para artis untuk melakukan konser di kampus, tapi karena terhambat oleh corona, jadi acara itu sempat dibatalkan. Dan saya juga mengikuti sebuah kepanitiaan di kampus dan mendapatkan banyak hal dari situ. Baik, berarti Mas Andro ini banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus termasuk organisasi. Sesuai dengan CV yang Mas Andro lampirkan kemarin waktu pengiriman. Saya akan meng-share screen CV yang Mas Andro kirimkan. Apakah sudah terlihat? Maaf, Pak, belum. Oh, mohon ditunggu ya. Baik, Pak.
Mohon maaf, mungkin ini laptop saya sedikit bermasalah. Mohon ditunggu ya, Mas Andro. Baik Pak, tidak apa-apa. Oke, apakah sudah kelihatan Mas Andro? Sudah Pak, kalau sekarang. Baik. Tadi berarti Mas Andro itu mengikuti pengalaman organisasi di Universitas Sanata Dharma sebagai ketua. Di sini saya lihat. Nah, boleh diceritakan secara singkat mengenai pengalaman yang Mas dapatkan selama menjadi ketua di panitiaan Ekonomi Learning Festival. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi, ELF sendiri itu adalah Economic Internal Festival, yang dimana ELF ini sendiri itu merupakan gabungan dari 3 proker besar dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan Himpunan Mahasiswa Prodi Ekonomi. Dan di ELF ini, di angkatan saya itu mengangkat tema bisnis dan ekonomi Indonesia sebelum dan selama pandemi COVID-19, dengan mengadakan lomba-lomba seperti artikel ilmiah, artikel populer, dan poster. Berarti acara ini berfokus ke ekonomi Indonesia setelah pasca pandemi ya? Iya, Pak. Nah, untuk hal tersebut, apa sih yang Mas Andro bertanya ya kepada saudara Andro, benar? Baik, benar, Pak. Oke, baik. Sebelumnya saya mau bertanya kepada saudara Andro, Anda mengetahui adanya pembukaan lowongan pekerjaan pada perusahaan ini dari mana ya? Saya tahu pekerjaan ini tuh dari cari-cari di website di Google, Pak. Oke, baik. Berarti Anda mencari ya di Google. Oke. Nah, di Google itu kan banyak sekali pekerjaan ya. Perusahaan-perusahaan lain mungkin membuka juga. Jadi saya mau tahu kenapa sih saudara Andro ini memilih perusahaan kami sebagai tempat untuk melamar pekerjaan ini gitu. Baik, saya memilih pekerjaan itu tuh karena saya merasa cocok dengan lowongan yang telah diberikan sebagai akuntan, karena saya sendiri itu juga lulusan dari jurusan akuntansi Sanata Dharma. Oke, baik. Lalu saya ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi kan di CV Anda bilang bahwasanya di CV Anda mencantumkan bahwasanya Anda itu pernah menjadi ketua dan mengikuti kepanitiaan dan organisasi ya. Nah, saya mau bertanya kepada Anda, mungkin ada kasus ketika nanti Anda diterima dalam perusahaan ini, ada teman satu tim Anda yang menghambat pekerjaan Anda, menghambat pekerjaan tim Anda, mungkin karena malas tidak mengerjakan pekerjaannya atau sebagainya. Kira-kira bagaimana ya respon Anda? Mungkin yang akan saya lakukan sama seperti di waktu kepanitiaan dulu. Jadi awal-awal saya akan memberitahu dengan pelan-pelan dulu untuk dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Tapi kalau sudah terlalu kelewatan, saya akan memberitahukannya dengan tegas dan akan saya beri sanksi mungkin dengan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Oke. Beri sanksi. Lalu Anda itu dalam kepanitiaan dan organisasi, dalam pekerjaan apapun lah, Anda mementingkan hasilnya atau proses dari pekerjaan tersebut? Kalau saya sendiri lebih memilih dari prosesnya. Kalau boleh tahu alasannya apa ya, Pak? Karena dari proses sendiri itu kita dapat belajar dari beberapa hal yang mungkin kita tidak tahu, tapi kalau kita langsung memilih hasil itu, kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ karena kita tidak mengikuti proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Oke, berarti Anda pribadi yang mementingkan proses. Lalu pernah tidak dalam suatu kepanitiaan gitu Anda merasa jatuh down mental Anda atau apapun mungkin bisa diceritakan gitu? Kalau saya sendiri orangnya emang jarang kemudian, Pak. Jadi orangnya gini-gini aja. Nggak pernah tidak sering untuk berubah mood. Oke, berarti Anda orangnya santai ya? Sabar ya? Oke, baik. Saya cukup dulu pertanyaannya. Mungkin Bapak Horas bisa melanjutkan, saya memberikan kesempatan. Terima kasih. Oh iya, kan aku ya gitu. Orang pikiran, saya ingin bertanya lagi ke Mas Andro mengenai
mengenai pekerjaan. Jika dari perusahaan meminta Mas Andro untuk lembur, apakah Mas Andro bersedia? Saya bersedia. Alasannya Mas Andro gimana? Saya akan bersedia jika lembur yang saya lakukan itu mendapatkan bonus atau kompensasi yang mendapatkan kompensasi. Kalau tidak mendapatkan kompensasi, saya masih akan mempertimbangkan hal itu. Berarti Mas Andro jika diminta untuk lembur berarti mengharapkan adanya kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Ya, karena itu juga namanya pekerjaan tambahan juga kan. Baik, terima kasih jawabannya Mas Andro. Lalu saya juga ingin bertanya mengenai pekerjaan. Kira-kira jika Mas Andro kerja di perusahaan kami, gaji yang Mas Andro harapkan itu berapa? Gaji yang saya harapkan itu setidaknya lebih dari UMR. Karena posisi saya lulusan dari S1 juga kan. Berarti lebih dari di atas UMR yang ada di suatu provinsi ya? Iya, Pak. Kalau dari saya ini dulu, mungkin ada tambahan dari Bapak William. Saya persilakan. Dari saya juga sudah cukup sih. Mungkin sebelumnya Saudara Andro ada pertanyaan untuk perusahaan ini? Saya ada satu pertanyaan, Pak. Jadi bagaimana sistematika atau jalannya perusahaan Bapak ini? Oke, mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Horas kalau untuk itu ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sistematika pekerjaan di perusahaan kami ini, itu semua karyawan semua karyawan memulai masuk di pagi hari pukul 8 pagi. Dan dilanjutkan jam 8 pagi sampai jam setengah 12 siang. Itu istirahat, makan siang, dan lain-lain. Terus untuk jam siang dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Begitu untuk sistem pekerjaan dari pagi hingga sore yang ada di perusahaan kami. Oke, baik. Mungkin saya nambahin ya. Jadi perusahaan ini menerapkan sistem pembagian tugas. Nanti dalam satu tim gitu, Anda akan mendapatkan tugas ini, tugas itu, dan ada deadline-nya sendiri. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Bapak Horas ada tambahan lagi sebelum saya tutup? Kalau dari saya cukup. Oke, baik. Saudara Andro, bisakah Anda memberikan kepada kami satu kalimat yang membuat kami yakin untuk menerima Anda dalam perusahaan ini? Saya yakin untuk bisa diterima di sini karena pengalaman yang saya punya dan lulusan saya sebagai S1 dan saya juga merasa cocok karena pembukaan lowongan pekerjaan di sini juga cocok dengan apa yang saya butuhkan. Oke, baik. Hanya itu, saudara? Ya, hanya itu saja sih, Pak. Oke, baik. Oke, dari saya sudah cukup dan dari Bapak Horas juga sudah cukup. Mungkin Bapak Horas bisa memberikan kalimat penutup untuk saudara Andro. Saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Mas Andro yang sudah bersedia hadir untuk proses wawancara pada pagi hari ini. Untuk info selanjutnya, apakah Mas Andro diterima atau tidak di perusahaan kami akan kami hubungin melalui via email. Mohon ditunggu ya Mas Andro. Baik, Pak. Saya akan tunggu kabar baiknya. Baik, terima kasih. Untuk hal ini Mas Andro diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Kami persilakan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya karena saya dapat diwawancarai di perusahaan Bapak ini. Baik, selamat pagi Mas Andro. Selamat pagi, Mas Andro. Oke, itu wawancara terakhir ya, Pak? Setahu saya. Iya, Pak William. Ini peserta terakhir untuk wawancara pada pagi hari ini. Apakah kita udahin proses wawancara pada pagi hari ini? Kita kuningkan di kemudian hari untuk mereka yang wawancara. Iya, boleh. Mungkin harinya nanti dibicarakan lewat WhatsApp aja ya, Pak.
Baik, Oke, Pak William. saya udah cukup, bisa di end aja, Pak. Oke, terima kasih ya Bapak William sudah bersedia hadir proses wawancara pada pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Oras. Selamat pagi, Oke, Pak. selamat pagi Bapak William.